Nah, kembali Baik lagi lagi. sama kita, sama Dokter Ipa. Ya. Tadi kan kita udah nyambung ke masalah virus nih. Squalene untuk pembuatan bahan baku pembuatan vaksin. Ya. Jadi memang squalene itu sudah lama, dari tahun 97 juga sudah dipakai squalene itu sebagai bahan dasar pembuatan vaksin. Tahun 97 itu dipakai untuk pembuatan vaksin influenza. Kan virus juga, itu kan virus juga. Nah sekarang memang pada kondisi pandemi seperti saat ini, nah dibuatlah lagi vaksin untuk COVID. Nah bahan dasarnya menggunakan squalene lagi, karena memang pada saat penggunaan vaksin untuk influenza dengan bahan dasarnya antara lainnya squalene, itu dari hasil penelitian efek samping yang didapat pada vaksin yang menggunakan bahan squalene tadi itu minimal ya dibandingkan dengan vaksin yang tidak menggunakan squalene sebagai bahan dasar untuk meningkatkan imun. Jadi squalene itu di dalam vaksin tadi berfungsi untuk menambah kuatnya faktor imun. Jadi meningkatkan respon imun dari si vaksin tadi. Makanya squalene itu dibuatlah untuk bahan pembuatan vaksin, terutama untuk virus. Nah, sekarang sedang banyaknya kasus COVID di dunia, pandemi, itu dipakailah lagi sekarang squalene untuk bahan dasar pembuatan vaksin COVID. Nah, tapi karena sekarang kan pandemi, karena influenza kan bukan kondisi pandemi kan. Sekarang pandemi nih di seluruh dunia mengalami wabah COVID. Berarti coba kita bayangkan kalau misalnya seluruhnya menggunakan ikan hiu, hati ikan hiu sebagai bahan pembuatan vaksin. Nah, hiunya bagaimana? Nah, punah apa enggak? Nah, cuman kalau kita melihat dari ekosistem atau dari populasi dari si ikan hiu tadi, kalau semuanya dipakai ikan hiu, nah itu kan menjadi dilema juga. Ya, cuman kalau kita tidak pakai si hati ikan hiu atau squalene sebagai bahan pembuatan vaksin, efek samping dari vaksin yang dibuat biasanya akan lebih tinggi biasanya daripada yang menggunakan bahan dasar squalene. Nah, itulah dilemanya sekarang seperti itu. Jadi, kalau kita pakai squalene sebagai bahan dasar untuk pembuatan vaksin, insya Allah vaksinnya akan lebih bagus karena efek sampingnya minimal. Dari hasil penelitian yang terdahulu ya, dari pembuatan vaksin influenza yang menggunakan squalene itu efek samping dari vaksin tersebut minimal. Nah, sekarang kita mau buat lagi untuk COVID-19. Ini biasanya kurang lebih berarti kan sama dampaknya ya, efek sampingnya. Kita berharap efek samping dari vaksin menggunakan squalene itu lebih minimal lagi. Nah, cuma kendalanya kalau semua pakai squalene, populasi dari ikan hiu pasti akan terganggu. Cuma kalau nggak pakai, efek sampingnya biasanya tinggi. Nah, itulah dilema. Nanti kalau kita, saya lebih berpikir ya kuatkan imunitas, gitu kan. Kan nggak semuanya harus menggunakan vaksin. Bisa kita juga dengan meningkatkan imunitas. Dengan kita meningkatkan imunitas, maka tubuh pun akan kuat, bisa melawan serangan virus yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau saya istilah alternatifnya seperti itu. Dan alternatif cara untuk meningkatkan imunitas ya bukan hanya dengan squalene tentunya, bisa dengan produk-produk alami lainnya.
gak pakai squalene itu seperti apa? Macam-macam. Yang paling parah kematian. Wah. Yang paling parah kematian memang. Jadi memang macam-macam dampak vaksinasi itu memang berbeda-beda setiap individu tergantung dari tingkat ketahanan tubuh masing-masing. Tapi yang paling parahnya ya bisa menyebabkan kematian memang seperti itu. Cuman ya coba kita apa ya pikirkan cara lain selain kita menggunakan squalene dari hati ikan hiu, mungkin bisa dari cara lain. Gitu. Yang lebih tepatnya itu emang dari kitanya sendiri Ya, sih menjaga. yang paling tepatnya adalah meningkatkan imunitas. Dengan imunitas yang bagus, ya pola hidup kita dijaga, pola makan dijaga, terus meningkatkan imunitas dengan penggunaan herbal-herbal yang lain kan banyak di alam ya. Insya Allah bisa sebagai alternatif pengganti dari menggunakan vaksin seperti itu. Tapi kalau vaksin yang dari squalene itu pernah nggak dia ada efek sampingnya? Ada minimal biasanya ya paling demam-demam aja gitu kan. Ya dampak yang nggak terlampau nggak perlu diinikan lah biasanya seperti itu. Bahkan squalene itu dalam penggunaannya untuk vaksin influenza diuji cobakan itu ternyata tidak membawa dampak negatif pada neonatus ataupun bayi. Gitu. Dok, ada pertanyaan dari Kurniawan Gilang. Jadi squalene ternyata penting untuk menjaga imunitas tubuh. Mau tanya, squalene ada di produk apa aja ya? Squalene itu bisa ada di produk macam-macam ya sebenarnya. Yang paling banyak itu bentuk soft kapsul untuk pengobatan. Biasanya squalene itu kan udah lama sebenarnya dikonsumsi untuk medis ya. Biasanya untuk pasien-pasien kanker, pasien-pasien gangguan jantung, pasien-pasien virus, bahkan HIV/AIDS itu menggunakan squalene untuk pengobatannya. Itu ada penelitiannya ya, penggunaan squalene untuk kasus-kasus HIV/AIDS. Dan untuk kasus-kasus kanker itu juga banyak digunakan. Jadi memang manfaat squalene itu selama ini digunakan untuk pengobatan. Membantu untuk memberikan pengobatan untuk kasus-kasus gangguan jantung, untuk kanker, gangguan imunitas. Gitu. Jadi memang sudah lama digunakan. Nah sekarang karena memang kondisi kita yang sedang pandemi ini ya berarti virusnya harus banyak dilawan ya memang karena salah satu manfaat dari squalene adalah melawan virus. Nah, makanya jadi alternatif pilihan. Seperti itu. Wah, jelas banget ya. Biasanya kalau squalene gitu kan dari hiu. Hiunya itu ada semua hiu bisa. Semua hiu, prinsipnya sih semua hiu. Semua hiu sama aja. Jadi yang kita ambil itu hatinya. Jadi bukan hiu apanya. Tapi hatinya ikan hiu. Jadi tidak dispesifikan hiu macan atau hiu apa gitu. Hiu tutul ya. Sama aja semuanya. Mungkin untuk kehidupan untuk sehari-hari kita bisa menggunakan dari yang tadi tumbuh-tumbuhan. Ya, sebagai pilihan ya, sebagai alternatif ya untuk menjaga kesehatan bisa kita gunakan alpukat, terong, minyak zaitun, itu kan juga gampang ya didapat ya. Jadi kalau kita konsumsi rutin, makanan-makanan alami ya, herbal-herbal dari tumbuhan, insya Allah kita juga bisa sehat. Ya, tanpa mengganggu populasi dari ikan hiu. Kasihan juga kalau diburu. Iya. Semua orang mengejar squalene dari hati ikan hiu ya, padahal banyak alternatif lain. Memang sih kalau kita lihat dari kandungannya ya jauh sekali ya. Hati ikan hiu tuh paling tinggi kandungan squalene-nya, makanya dikejar dari hati ikan hiu. Ya. Iya. Insya Allah
Insya udah Allah. jelas ya Iya. kenapa Jelas ikan banget. hiu diburu, kenapa ikan hiu dipakai untuk kondisi sekarang gitu kan, karena memang bukan sekarang aja, udah dari zaman dulu sekolah itu udah dipakai. Nah, penjelasannya udah lengkap banget. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang masih mau bertanya, kita langsung punya waktu. Nah, kalau untuk Valen sendiri itu apa ya? Sulit gak sih untuk mendapatkan yang hiunya itu sekarang, apalagi udah lagi diburu kayak gini kan? Ya pasti sulit, apalagi sekarang ya kondisi saat ini memang terus terang memang agak sulit. Produknya pun Karena semua orang pabrik ya bukan orang, semua pabrik industri farmasi itu memburu squalene dari hati ikan hiu. Cuman ya semoga aja ada pilihan lain yang bisa dipilih ya selain dari squalene hati ikan hiu yang bisa digunakan untuk pembuatan vaksin ataupun obat alami yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah seperti itu. Mungkin untuk siang ini penjelasannya udah sangat jelas. Cukup ya, insya Allah seperti itu. Intinya untuk kita cepat terbebas dari pandemi ini, cepat-cepat bebas semuanya, kita harus jaga imunitas kita sendiri. Tingkatkan imunitas. Semua itu berawal dari diri sendiri. Kalau kita nggak mulai dari diri sendiri, nggak akan berpengaruh lingkungan luas. Betul. Ada satu pertanyaan dari Poliprin. Apakah squalene direkomendasikan untuk pasien pemulihan pasca operasi? Bisa, karena dia juga mengandung kolagen yang bisa membantu meregenerasi sel-sel. Jadi proses pemulihan tubuh pasca operasi juga akan lebih cepat. Jadi emang direkomendasikan juga dan aman. Ya insya Allah aman dan selama ini saya tidak mendapatkan efek samping yang berarti dari penggunaan squalene untuk pengobatan ya, untuk pengobatan. Buat yang habis pas operasi atau yang untuk meningkatkan imunitas tuh squalene baik banget dan gampang, ternyata banyak, nggak dari satu bahan aja, nggak dari hiu aja, ternyata ada tumbuhan juga. Ya, dari tumbuhan juga bisa alternatif ya. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin hari ini cukup sekian nih, udah sangat amat jelas dan alhamdulillah dapat ilmu lagi. Oke, next kita bahas lain lagi insya Allah. Yang lebih menarik lagi nih. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung di siang hari ini, udah menyempatkan waktunya. Dan saya Anti bersama Dr. Ipak. Kita pamit undur ya. Ketemu lagi di video lainnya insya Allah. Tetap di channel Apotek Hidup TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.